Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari teman-teman kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami dengan matkul SKI dan kebudayaan lokal dengan tema perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Buwayi, Saljuk, Fatimiyah, dan Mamluk. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saudari Umi Mahdiyah Nabila, NIM 1910400141, dan saya sendiri Edi Saputra 1910400144, dan yang ketiga yaitu Fitri Nur Solihah 1910400150. Yang pertama yaitu Daulah Buwayi. A. Latar belakang. Latar belakang didirikan dinasti Buwayi yaitu yang pertama, daulah tersebut itu berasal dari keturunan pembesar. Yang dimaksud pembesar di sini yaitu Maher Nursi. Yang kedua adalah daulah tersebut itu merupakan keturunan dari dinasti Hibat. Yang ketiga, Daulah Buwayi itu merupakan keturunan Raja Persia. Yang keempat, yaitu Daulah Buwayi itu berasal dari nama seorang laki-laki miskin yang bernama Abu Suja. Pendapat keempat tersebut itu dari beberapa ahli yang mengemukakannya. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan Daulah Buwayi. Sistem pemerintahannya itu tidak independen yang seperti dilakukan oleh Baghdad yang pada kali itu yaitu independen. Selanjutnya C. Kemajuan yang dicapai. Jadi dalam pemerintahannya Daulah Buwayi itu yang pertama itu mampu memperbaiki kerusakan yang diderita oleh Baghdad. Yang kedua adalah mempersatukan wilayah-wilayah yang awalnya terpecah menjadi satu kembali. Yang ketiga adalah perkembangan berbagai disiplin ilmu. Nanti dalam perkembangannya Daulah Buwayi itu menerapkan atau mengembangkan beberapa disiplin ilmu sebagai bahan pembelajaran di madrasah. Selanjutnya ada beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam dinasti Buwayi. Yang pertama adalah Ikhwanus Sofa. Ikhwanus Sofa merupakan kegiatan Ikhwanus Sofa sendiri itu muncul pada zaman ada beberapa kumpulan Ikhwanus Sofa yang mengamalkan berbagai falsafah dan hikmah yang dikatakan bersumber dari mereka. Yang kedua yaitu negeri-negeri yang memisahkan diri, yaitu semasa berada di puncak kekuasaan, dinasti Buwayi telah menyatukan kembali sebagian wilayah Islam yang telah memisahkan diri. Namun alhasil dalam kemerosotan dinasti Buwayi banyak sekali daerah-daerah yang memisahkan atau negeri-negeri yang memisahkan dari Daulah Buwayi. Yang ketiga yaitu perselisihan madhab. Ajaran Islam yang awalnya itu Sunni kini menjadi tersebar Syiah dan lain sebagainya. Menuju selanjutnya yaitu dinasti Saljuk. Latar belakang dari dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk merupakan kelompok bangsa Turki yang berasal dari Gus. Dinasti Saljuk ini itu dinisbatkan kepada nenek moyang mereka yang bernama Saljuk Ibnu Tuko atau bisa dibilang Tuko. Ia merupakan salah seorang suku Gus yang berada
di klinik, dan akhirnya menjadi kepala suku Bus yang dihormati dan dipatuhi pemerintah. Adapun capaian dinasti Saljuk yang pertama adalah ekspansi wilayah, yaitu pada pemerintahan Alp al-Arsenal, dinasti Saljuk itu mencoba melakukan konsolidasi dan ekspansi wilayah ke berbagai negara, ke berbagai wilayah demi memperkuat politik Saljuk. Yang kedua adalah perkembangan pengetahuan. Dinasti Saljuk di sini itu mengembangkan ilmu pengetahuan, itu sangat maju sekali. Itu pada masa pemerintahan Malik Shah bersama Perdana Menterinya Nizam al-Mulk. Selanjutnya yang ketiga yaitu mendirikan Madrasah Nizamiyah. Madrasah ini itu sangat berkembang pesat, yang pertama kali didirikan oleh Nizam al-Mulk. Mungkin cukup sekian. Akan dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Monggo. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 906 Masehi sampai dengan 1171 Masehi. Terbentuknya dinasti Fatimiyah yaitu dilatar belakangi dengan melemahnya dinasti Abbasiyah. Lalu dinasti Fatimiyah sendiri didirikan oleh Sa'id bin Husain atau Ubaidillah al-Mahdi yang memproklamirkan diri menjadi khalifah pertama dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini kenapa diberi nama Fatimiyah? Karena orang-orang dari dinasti Fatimiyah ini mengklaim sebagai keturunan Nabi dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, dari Ismail bin Ja'far Shadiq, keturunan ke-6 Al-Sayyidina Ali. Lalu ibu kota dinasti Fatimiyah itu terletak di kota Mahdiyah. Dinasti Fatimiyah terdapat 14 khalifah yang pernah memimpinnya, dimulai dari Khalifah Al-Mahdi, Al-Qaim, Al-Mansur, Al-Mu'iz, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Zahir, Al-Muntasir, Al-Musta'i, Al-Amir, Al-Hafiz, Al-Fa'iz, dan Al-Atid. Lalu dinasti Syiah itu merupakan dinasti Fatimiyah itu merupakan satu-satunya dinasti yang beraliran Syiah yang membuat sejarah baru di Mesir. Nah, Sa'id bin Husain itu merupakan bagian dari sekte Ismailiyah, yang sebelumnya pernah menyinggol ke Khalifahan Umayyah. Nah, pada awalnya Syiah Islamiyah ini tidak menampakkan gerakannya secara jelas. Baru pada masa Abdullah bin Maimun mentransformasikan sebagai gerakan politik keagamaan dengan tujuan yaitu menegaskan kekuasaan Fatimiyah tadi. Nah, secara rahasia, golongan Fatimiyah ini mengirimkan misionaris ke penjuru daerah Muslim untuk menyebarkan ajaran Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah sendiri mulai menampakkan kekuatannya pada kepemimpinan Sa'ad bin Husain al-Ismailiyah sebagai pengganti dari Abu Abdullah tadi. Nah, di antaranya yaitu melakukan perluasan wilayah hingga ke seluruh Afrika. Masa kejayaan dan hasil budaya di sini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu politik pemerintahan, yang kedua pemikiran dan filsafat, yang ketiga keilmuan dan kesestraan, dan yang terakhir yaitu ekonomi dan perdagangan. Untuk bagian politik dan pemerintahan. Nah, memiliki pola pemerintahan baru dalam sejarah Mesir, di mana pengangkatan dan pemecapan pejabat tinggi berada di bawah kekuasaan khalifah. Ini sejarah baru di Mesir ya. Lalu untuk menteri sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kelompok militer, yang kedua kelompok sipil. Kelompok militer ini mengurusi urusan tentara perang, pengawal khalifah, dan masalah keamanan negara lain. Lalu yang kelompok sipil ini seperti inspektur pasar, ini nanti seperti mengadakan bazar dan lain-lain itu. Lalu ada juga bendaharawan negara. Selanjutnya yaitu bagian
Lanjut bagian pemikiran dan filsafat. Nah, pada zaman dinasti Fatimiyah ini banyak menggunakan filsafat Yunani yang dikembangkan dengan pendapat Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Ahli filsafat yang paling terkenal pada dinasti Fatimiyah yaitu Ikhwanul. Bagian keilmuan dan kesusastraan, di antaranya yang terkenal, ilmuwan terkenal yaitu Yakub Ibnu Kilis. Beliau itu yang membesarkan beberapa ilmuwan lain seperti Muhammad At-Tamimi yaitu ahli fisika, Muhammad Ibnu Yusuf Al-Kindi ahli sejarah, lalu ada juga Al-Aziz ahli sastra. Nah, Al-Aziz ini nanti yang berhasil membangun Masjid Al-Azhar yang di awalnya sebagai hanya tempat menimba ilmu biasa akhirnya menjadi universitas. Lalu ada juga Darul Hikam atau Darul Ilmi yang dibangun oleh Khalifah Al-Hakim, Khalifah ke-6 untuk propaganda doktrin kesyiahan. Lalu ada juga tokoh-tokoh pendidikan, di antaranya itu Syekh Imam Ibrahim Al-Barmawi. Maaf ini tipe. Lalu ada juga Syekh Muhammad Abduh, ada juga Syekh Muhammad Al-Maroki. Lalu bagian ekonomi dan perdagangan. Nah, dinasti Fatimiyah ini saat pemerintahannya itu Mesir mengalami kemakmuran ekonomi yang mengungguli Irak dan daerah lain. Juga menjalin hubungan dengan baik dengan negara tetangga maupun dengan negara-negara di Mediterania yang beragama Kristen. Jadi tidak memandang agama mereka. Nah, karena hal tersebut, perekonomian dan perdagangan itu menjadi stabil dan menjadikan segalanya lancar sehingga makmur rakyatnya itu. Bisa dilihat dari adanya istana khalifah yang besar dan megah, lalu ada juga masjid-masjid, perguruan tinggi, rumah sakit, pemandian umum, pasar dengan fasilitas yang sangat memadai. Pemandian umum itu juga tersebar di berbagai penjuru kota. Pasar juga terdapat 20.000 lebih kios yang sangat luas dengan berbagai macam barang yang tersedia. Dinasti Fatimiyah ini tidak melakukan pemaksaan kepada orang Sunni untuk mengikuti alirannya. Kebijakan tersebut berimbas pada kemakmuran dan kehidupan sosial yang aman dan tentram. Jadi walaupun mereka orang Syiah yang ingin menciarkan kesiahannya, mereka tidak dengan cara memaksa. Jadi hal tersebut juga mendorong terjadinya kemakmuran pada masa itu. Nah, yang terakhir yaitu runtuhnya dinasti Fatimiyah. Ini ada beberapa faktor, diantaranya yaitu perilaku Khalifah Al-Hakim, yaitu Khalifah ke-6 yang kejam, menetapkan aturan ketat terhadap non-muslim dengan menjadikan Islam eksklusif. Jadi pada masa pemerintahan beliau, Islam itu dibedakan, diistimewakan seperti itu. Lalu ada juga konflik internal yang berkepanjangan. Ini karena setelah Khalifah Al-Aziz meninggal, Khalifah penggantinya mulai dari Khalifah Al-Hakim tadi, banyak yang naik tahta pada masa anak-anak, pada masa masih kecil. Jadi saat masih kecil beliau sudah menaiki tahta, lalu apa yang bisa dia lakukan anak kecil untuk memimpin negara? Dan maka dari itu wazir atau para menteri yang sebelumnya telah dibentuk oleh Khalifah Al-Aziz itu menjadi begitu penting, begitu berpengaruh. Nah, karena pengaruh wazir yang sangat penting dalam sistem pemerintahan ini menjadi ajang perebutan serta ladang konflik orang-orang di dalam pemerintahan tadi. Lalu ada juga dari konflik tiga bangsa besar yang sebelumnya sangat mendukung Khalifah Fatimiyah ini, namun karena karena pemimpin yang kurang kuat, yang lemah, mungkin karena masih anak-anak dan juga faktor internal tadi yang mempengaruhi, maka mereka juga melakukan perebutan pengaruh dan kekuasaan tadi. Nah, yang terakhir, faktor eksternal yang terakhir yaitu dari bangsa Normandia, Bani Saljuk di Turki, Bani Hilal dan Bani Sulaim di Najd. Mereka juga menguasai sedikit demi sedikit wilayah kekuasaan dari Bani Fatimiyah tersebut. Jadi dari berbagai faktor itu saling berkaitan, saling berhubungan, dan akhirnya runtuhlah dinasti Fatimiyah pada Khalifah terakhir yaitu Khalifah Al-Adid. Sekian dari dinasti Fatimiyah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bisa lanjut ke dinasti Ma'amluk. Terima kasih.
Baik, sebelumnya perkenalkan saya Umi Mahdiah Nabila akan menjelaskan tentang dinasti Mamluk. Pokok pembahasan kita kali ini mencangkup 3 hal. Yang pertama, yaitu tentang terbentuknya dinasti Mamluk. Yang kedua, kita akan membahas tentang kemajuan dinasti Mamluk. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang keruntuhan dinasti Mamluk. Baik teman-teman, langsung saja kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang terbentuknya dinasti Mamluk. Sesuai dengan namanya, Mamluk yang memiliki arti budak, dinasti Mamluk ini adalah dinasti yang didirikan oleh para budak. Dinasti ini berkuasa mulai dari tahun 1250 Masehi sampai 1517 Masehi, kurang lebih selama 267 tahun. Latar belakang berdirinya dinasti Mamluk yaitu ditandai dengan wafatnya Al-Malik Al-Saleh pada tahun 647 Hijriah dalam pertempurannya melawan serangan dari tentara Salib. Kemudian istri Malik As-Saleh yaitu Syajarah Ad-Dur meminta anaknya Turansyah untuk segera menggantikan ayahnya untuk memimpin pemerintahan. Turansyah berhasil mengalahkan tentara Salib dengan bantuan tentara Mamluk. Akan tetapi, Syajarah Ad-Dur mendapat laporan dan provokasi dari tentara Mamluk bahwa Turansyah dianggap lebih memperhatikan tentara Kurdi daripada tentara Mamluk itu sendiri, sehingga membuat Syajarah Ad-Dur membunuh Turansyah. Tak lama kemudian, Syajarah Ad-Dur menikah dengan seseorang yang terpandang dari kalangan kaum Mamluk, yaitu Izzuddin Abaik, dan menyerahkan semua kendali pemerintahan kepadanya. Pada masa pemerintahan Izzuddin Abaik inilah dinasti Mamluk resmi terbentuk. Izzuddin Aibak memerintah selama 7 tahun yang kemudian digantikan oleh anaknya Ali. Akan tetapi, Ali mengundurkan diri dari jabatan karena ia belum mampu memimpin jalannya pemerintahan pada usianya yang masih muda. Sebagai wakil dari Ali, Qutuz menggantikan Ali sebagai pemimpin dinasti Mamluk pada saat itu. Pada pemerintahan Qutuz, ia harus memerangi pasukan Mongol yang ingin menguasai Mesir. Qutuz yang dibantu oleh Baibars dapat mengalahkan pasukan Mongol yang berlangsung di Ain Jalut, Palestina. Kemudian, pada tahun 1260 sampai 1277, Baibars menjadi pemimpin pengganti dinasti Mamluk setelah Qutuz meninggal dunia. Baibars adalah orang yang berwatak tegas dan ambisius, serta ia adalah orang yang sangat pemberani. Pada masa pemerintahannya, terjadi beberapa pemberontakan yang menyebabkan ia harus memperkuat pertahanan wilayah perbatasan dan kota-kota terluar agar tidak ada celah bagi musuh untuk masuk dan menyerang dinasti Mamluk pada saat itu. Baik teman-teman, itu adalah sedikit paparan tentang awal terbentuknya dan perkembangan dinasti Mamluk secara singkat. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang kemajuan dinasti Mamluk. Langsung saja, yang pertama yaitu bidang pemerintahan, ditandai dengan mengangkat administrator hukum, profesor, imam sholat, dan menggaji mereka dengan gaji yang sangat memadai. Baibars juga memberikan subsidi bagi madrasah-madrasah agar madrasah-madrasah itu berjalan dengan lancar. Pada bidang militer, dinasti Mamluk memiliki tentara yang sangat kuat sehingga berhasil mengalahkan pasukan Salib dan menumpas pemberontakan dari bangsa Mongol yang dikenal tidak bisa dikalahkan. Yang ketiga yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, dalam bidang astronomi terdapat tokoh yang bernama Nasir al-Dini dan al-Tasi. Dalam bidang matematika terdapat Abu al-Faraj al-Ibri. Dalam bidang kedokteran terdapat Abu al-Hasan Ali al-Nafis. Abu al-Hasan Ali al-Nafis ini juga dikenal sebagai penemu susunan peredaran darah dalam paru-paru manusia. Sedangkan dalam bidang psikologi terdapat Al-Razi. Dalam bidang ilmu agama terdapat Ibnu Tamiyah dan Ibnu Hajar.
Selanjutnya yaitu kemajuan dalam bidang seni budaya, ditandai dengan banyaknya arsitek yang khusus didatangkan ke Mesir untuk membangun sekolah dan masjid. Terdapat masjid-masjid dengan kubah dan menara yang indah, museum, perpustakaan, serta villa-villa banyak dibangun pada masa ini. Yang terakhir yaitu kemajuan dalam bidang ekonomi, ditandai dengan Kairo yang menjadi tempat atau jalur yang menghubungkan perdagangan antara Laut Merah dan Laut Tengah dan Eropa, yang membuat hasil pertanian mengalami peningkatan karena adanya jaringan komunikasi dan transportasi yang memadai. Tidak terasa kita sudah sampai di pembahasan yang terakhir, yaitu tentang keruntuhan dinasti Mamluk. Terdapat dua faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Mamluk. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini dikarenakan menurunnya solidaritas sesama militer. Ditambah lagi, pada saat kekuasaan Mamluk Turki, yang mana para penguasa Mamluk Turki dikenal memiliki moral yang rendah dan suka berfoya-foya. Akibatnya, semangat kerja rakyat menjadi menurun dan perekonomian menjadi tidak stabil. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Ditemukannya jalur perdagangan baru sehingga menyebabkan pelabuhan besar Kairo dan Syria yang dulu menjadi jalur utama perdagangan lambat laun menjadi sepi dan munculnya kekuatan baru yaitu dari kerajaan Utsmani, sehingga itu membuat dinasti Mamluk mengalami kemunduran sehingga menyebabkan terjadinya keruntuhan pada dinasti Mamluk ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika terdapat kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.